yang pernah Mimin sebutkan bahwa kaum Melayu Malaysia itu bangsa waham, karena mereka suka berilusi dan mencampur adukan fakta dengan konsep versi mereka, yang tidak masuk logika orang pada umumnya. Misalnya seekor kucing berhayal ingin menjadi raja hutan, kan nggak masuk akal. Mana bisa seekor kucing bisa jadi harimau? Kucing hanya hewan peliharaan, sedangkan harimau dididik oleh kerasnya hukum alam. Mengenai sejarah dan peradaban di Nusantara, apakah mereka paham sejarah? Ya, tentu mereka paham sejarah, hanya saja sejarah peradaban di Nusantara diputarbalikan seolah-olah merekalah pemilik alam semesta ini. Misalnya konsep alam Melayu. Konsep ini adalah konsep tandingan istilah Nusantara, hanya saja alam Melayu kawasannya lebih besar lagi. Jadi dalam sejarahnya masyarakat di Nusantara saat itu tidak mengenal konsep alam Melayu itu. Istilah Nusantara pertama kali muncul tahun 1336, sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit. Hal tersebut dapat dilihat dari isi Sumpah Pelapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Sementara Kepulauan Melayu atau Alam Melayu ataupun The Malay Archipelago merupakan istilah yang dipopulerkan pada tahun 1886 oleh Alfred Russel Wallace yang merupakan seorang penjelajah asal Inggris. Jika istilah Nusantara muncul pertama kali pada tahun 1336, artinya 550 tahun kemudian baru muncul istilah Alam Melayu atau Kepulauan Melayu ataupun The Malay Archipelago. Jadi istilah Alam Melayu atau Kepulauan Melayu atau The Malay Archipelago merupakan istilah yang dibuat oleh bangsa asing untuk memberikan nama baru saat itu pada Asia Tenggara Maritim. Dan saat ini mustahil Indonesia atau negara-negara lainnya mau dilabeli Alam Melayu atau Kepulauan Melayu, karena nama atau istilah ini hanya merujuk pada satu identitas etnis tertentu saja. Mimin tahu nama Indonesia juga merupakan istilah yang dipopulerkan oleh bangsa asing. Istilah Indonesia muncul pada tahun 1850, nama yang berasal dari kata Indus atau Hindia dan Nesia atau kepulauan. Dan jika disatukan menjadi Kepulauan Hindia, istilah Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 pada sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and the Eastern Asia, yang terbit di Singapura dan Australia. Majalah ilmiah ini isinya mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan Kepulauan Hindia dan Asia Timur, semisal mengenai sejarah, budaya, teknologi, dan linguistik. Ini merupakan gagasan pengacara Inggris James Richardson Logan dan koleganya yang ahli geografi, George Windsor al. Istilah Indonesia dipopulerkan di Asia sebagai istilah akademik oleh etnografer Jerman, Edel Philipp Wilhelm Bastian pada tahun 1850 hingga sampai 1905. Seorang antropolog Belanda, Profesor Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1917 juga memperkenalkan kata Indonesia sebagai pengganti Hindia. Sejalan dengan penamaan tersebut, kata Inlander yang bermakna pribumi diganti dengan Indonesier yang bermakna orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Dan nama Indonesia pertama kali digunakan secara politik oleh para pejuang untuk identitas bangsa Indonesia pada tahun 1920-an. Jadi alam Melayu dan Indonesia itu umurnya hampir sama. Bahkan nama atau istilah Indonesia lebih dulu ada dibandingkan istilah alam Melayu. Istilah alam Melayu pertama kali muncul pada tahun 1886, sedangkan istilah Indonesia pertama kali muncul pada tahun 1850, artinya istilah Indonesia jauh lebih dulu ada. Tapi bedanya walaupun istilah atau konsep Indonesia ini sudah populer duluan, tapi istilah ini hanya digunakan untuk teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Padahal jelas istilah Indonesia ini menggambarkan geografi di Asia Tenggara Maritim. Sedangkan alam Melayu ingin melabeli semua negara yang ada di alam semesta ini, termasuk Indonesia. Hal seperti ini kan tidak logis. Masa iya, kebun mereka luasnya hanya 1 hektar, tapi dalam sertifikat tanahnya tertulis 20 hektar, artinya mereka sudah mengukur dan memasukkan luas tanah orang lain. Kan logikanya seperti itu? Jadi kita nggak salah menyebut kaum Melayu Semenanjung itu bangsa waham, karena jelas bahwa mereka mencampur adukan sebuah fakta dengan hayalan yang ada dalam pikiran mereka. Jika dibandingkan istilah Nusantara dengan alam Melayu, jelas istilah Nusantara lebih dulu ada, setelah 550 tahun kemudian barulah muncul istilah alam Melayu. Begitupun istilah Indonesia, jelas istilah Indonesia lebih dulu ada. 36 tahun kemudian barulah muncul istilah alam Melayu muncul. Jadi kesimpulannya di sini bangsa Indonesia juga bisa dong menyebut Malaysia, Filipina, Timor Leste dan sebagainya dengan sebutan bangsa Indonesia. Istilah Indonesia ini merujuk pada geografi Asia Tenggara Maritim, persis sama seperti alam Melayu atau Kepulauan Melayu ataupun Malay Archipelago. Jadi sebenarnya istilah Indonesia, Indo-Pasifik, Indochina,
Kepulauan Melayu adalah istilah yang dibuat oleh bangsa asing untuk memberi nama pada kawasan di Asia Tenggara, Asia, dan Pasifik. Contohnya Indochina, istilah ini merujuk pada kawasan Asia Tenggara di semenanjung sampai ke perbatasan Cina dan India. Negara-negara Indochina adalah Laos, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Thailand, dan sebagainya. Sementara Indonesia meliputi Asia Tenggara Maritim atau Nusantara. Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago pun sama. Dan Indo-Pasifik meliputi kawasan yang lebih besar lagi. Indo-Pasifik merujuk pada Samudra Hindia, Samudra Pasifik, pesisir barat benua Amerika, Indonesia, Filipina, dan negara-negara Pasifik. Jadi artinya Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu ataupun Alam Melayu hanyalah sebuah julukan nama yang mengidentifikasi kawasan-kawasan di sekitar. Sama seperti Indo-Pasifik, Indocina, dan Indonesia. Hanya saja Indonesia dijadikan oleh bangsa Indonesia saat itu sebagai identitas perjuangan yang mencita-citakan bangsa baru yang merdeka dan besar.